Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'id li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi sahrus siyam lil muhlisin wa ja'ala fi ta'atihi izzat dunya wal akhirati lit ta'i'in wa fi ma'siyatihi dhullat daraini lil 'asin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadatan tutahhirul quluba minal ghassil la'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, fa innaha si'arul muttaqin wa wasiyatullahi linnasi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, sehingga kita dapat melakukan sholat Idul Fitri yang merupakan salah satu rangkaian ibadah bulan Ramadan sekarang ini. Pada hari ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia serempak mengagungkan nama Allah seraya mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang disertai suasana kegembiraan dan penuh kemenangan. Namun, kegembiraan itu disertai pula oleh rasa haru karena kita harus berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jika kita lihat kembali pada zaman sahabat Nabi, ternyata mereka pun selalu merasa terharu dan bersedih bila harus berpisah dengan tamu agung bulan Ramadan ini. Sekarang hanya satu harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan semoga kita diberi kesempatan, kita diberi panjang umur untuk dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan yang agung tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan sekaligus bulan pendidikan dan pembinaan ketakwaan. Bulan Ramadan merupakan sarana untuk meningkatkan derajat ketakwaan serta kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena tanpa didasari ketakwaan yang tinggi, maka peningkatan ibadah kita tidak akan berhasil. Kita menyadari ketakwaan adalah suatu nilai yang dinamis, yang perlu secara terus-menerus dibina oleh setiap individu. Karena pada suatu saat nilai keimanan kita dapat juga menurun maupun meningkat. Sidang Id yang berbahagia, ketangguhan nilai ketakwaan sangat diperlukan karena kita senantiasa dihadapkan kepada tata nilai sosial budaya yang sedang bergeser dari tata nilai agama. Tanpa ketakwaan yang tangguh, perubahan nilai sosial budaya dapat menjadi hambatan, gangguan, bahkan mungkin saja dapat menjadi ancaman terhadap pembinaan kehidupan kita untuk menuju mardhatillah. Sidang Id yang berbahagia, Maha Suci Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan ketakwaan bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari bahwa kata-kata mudah-mudahan kalian itu menunjukkan bahwa tidak semua akan berhasil dalam perjuangan meningkatkan ketakwaan dalam bulan Ramadan. Sebab semuanya akan terpulang kepada niat dan keikhlasan pribadi masing-masing dalam menjalankan ibadah saum tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita kaji lebih jauh makna ibadah dan takwa yang telah kita jalani dalam bulan Ramadan. Telah disampaikan bahwa ibadah dan takwa tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Ibadah akan kehilangan maknanya jika tidak didasarkan atas nilai-nilai ketakwaan. Begitu pula, takwa akan kehilangan maknanya jika tidak diimplementasikan dalam wujud ibadah. Kita yakin
bahwa takwa merupakan kekuatan iman yang penuh rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan yang kokoh bagi pelaksanaan amal ibadah kita. Karena itu, maka amal ibadah kita sepenuhnya dilakukan dalam rangka mencari mardhatillah. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari bahwa kita masih sering mempersempit arti ibadah dengan menempatkan ibadah yang bersifat ritual dan personal, seakan-akan tidak mempunyai kaitan dengan dimensi sosial dan kultural. Seringkali kita terbuai untuk mencari kepuasan pribadi dalam ibadah langsung tanpa memberi makna kepada kehidupan di lingkungan kita. Sebaliknya, seringkali pula kita melakukan amal ibadah yang kehilangan nilai ritualnya karena hanya terpanggil oleh aspek-aspek sosial belaka. Akibatnya, amal ibadah kita terlepas dari nilai-nilai ketakwaan dan tanpa didasari keikhlasan. Ibadah haruslah dilakukan atas dasar keikhlasan untuk mencapai mardhatillah. Sesungguhnya, ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan terpulang kepada pelakunya, terkecuali ibadah saum. Ibadah saum adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diucapkan dalam hadis qudsi dari Abi Hurairah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi. Allah berfirman, semua amal Bani Adam kembali kepada mereka sendiri, maka sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang berhak membalasnya. Al-Hadis. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari semua ibadah di luar saum banyak kaitannya dengan kepentingan manusia sendiri. Kita sadari dalam ibadah sholat misalnya, penuh dengan permohonan-permohonan untuk kepentingan kehidupan kita. Permohonan petunjuk ke jalan yang lurus, permohonan memperoleh rezeki, memperoleh kesehatan, dan seterusnya. Begitu juga ibadah zakat menyangkut pula kepentingan umat manusia sendiri. Namun, ibadah saum betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dilandasi rasa ikhlas semata, tidak menyangkut masalah kepentingan manusia. Sidang Id yang berbahagia, kita mengharapkan perpisahan dengan bulan Ramadan ini akan meninggalkan kesan serta memberikan bekas yang mendalam. Maka dari itu, kita renungkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta keikhlasan yang telah kita alami selama itu dalam kehidupan kita selanjutnya. Dengan kata lain, bagaimana derajat ketakwaan yang telah kita capai selama bulan Ramadan kita abdikan untuk pelaksanaan, realisasi, dan partisipasi kita sebagai wujud amaliyah bukti yang menunjukkan kita melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peningkatan ketakwaan yang kita peroleh melalui ibadah Ramadan yang disertai latihan keikhlasan ini hendaknya juga terwujud dalam tingkah laku sehari-hari yang menampilkan perilaku yang islami. Nilai-nilai yang bersifat vertikal yang kita petik selama menjalankan amal ibadah dalam bulan Ramadan hendaknya menjadi dasar bagi segenap perbuatan kita selanjutnya, sehingga semua amal ibadah kita merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Id yang berbahagia, mari kita simak salah satu firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu palingkan muka dari orang-orang, dan janganlah berjalan dengan angkuh di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Sidang Id yang berbahagia, ayat ini merupakan pedoman yang kokoh bagi kita dalam menjalankan kehidupan sosial kita. Secara tegas, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab sosial. Kita diperintahkan untuk peka dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan umat manusia. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Kita dilarang sombong dan membanggakan diri sendiri, karena hal yang demikian tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Id yang berbahagia, kiranya ayat tersebut secara jelas menunjukkan kepada kita akan keharusan terjadinya ibadah ritual dan ibadah muamalah kemasyarakatan. Keduanya harusnya berhubungan timbal balik, saling mengisi dan saling memberi makna. Ibadah ritual mempengaruhi kehidupan dan hubungan sosial kita, dan sebaliknya ibadah muamalah kemasyarakatan kita berdampak positif terhadap keikhlasan pelaksanaan ritual kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut ini lebih jauh menggarisbawahi tentang tanggung jawab sosial umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Id yang berbahagia, kata mencintai di sini amat dalam artinya, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, kerjasama yang serasi dan harmonis, dan memperlakukan orang lain yang seiman seperti dia memperlakukan dirinya sendiri.
Dengan demikian, tanggung jawab sosial seorang muslim antara lain berpartisipasi aktif, ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah sosial, tidak angkuh dan sombong, tetapi selalu mencintai sesama manusia. Sidang Id yang berbahagia, dilihat dari segi tanggung jawab sosial, maka proses pendidikan dan pembinaan diri yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah hendaklah tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga harus dirasakan oleh lingkungan sosialnya. Setiap diri haruslah bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana nilai-nilai ketakwaan yang telah kita bina selama bulan Ramadan.